Halo semua, selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini, kisah akan membahas kisah nyata misteri, yaitu tentang seorang anak kecil yang diculik wewe gombel. Petang itu menjelang azan maghrib, keluarga Pak Widianto boyongan dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain. Mereka tinggal di sebuah desa dekat dengan kaki Gunung Gelut. Keluarga Pak Wid memiliki 4 orang anak, tetapi yang ikut mereka hanya 3. Si sulung yang baru lulus SMP ikut neneknya di kota untuk bekerja. Ketiga anak Pak Wid masing-masing berusia 8, 6, dan 4 tahun. Yang paling kecil perempuan, digendong oleh istri Pak Wid. Sementara 2 anak laki-lakinya menaiki sepeda mini yang telah berkarat, hasil beli di rombengan. Jarak kontrakan yang tidak terlalu jauh membuat Pak Wid dan istrinya memilih berjalan kaki, menyusuri setapak demi setapak untuk memindahkan barang-barang mereka yang tidak banyak. Jalanan desa yang masih jarang rumahnya itu melewati sawah, ladang, dan perkebunan kosong. Suasana yang gelap minim penerangan membuat gadis kecil dalam gendongan sang ibu menangis kencang. Istri Pak Wid sibuk menenangkan putri kecilnya hingga sampai di kontrakan baru. Namun ketika telah masuk ke rumah, mereka baru menyadari bahwa anak lelakinya yang berusia 6 tahun belum sampai. Pak Wid dan istrinya tak memiliki pikiran buruk. Mereka mengira mungkin anaknya masih mampir di rumah teman. Akan tetapi sampai malam hampir menjelang, si anak belum pulang juga. Mereka pun mulai cemas. Dicarilah anak tersebut di rumah teman-temannya, tetapi tak ada satupun yang tahu. Pasangan suami istri itu mulai mencari di sepanjang jalan yang tadi mereka lalui. Mereka pun kembali ke rumah lawas, kalau-kalau sang anak masih di sana. Namun hasilnya nihil. Pak Wid dan istrinya mulai meminta bantuan warga untuk turut serta mencari keberadaan anaknya. Mereka menelisik pematang sawah, menyusuri sungai, dan mencari di sekitaran kebun yang tadi dilewati. Akan tetapi lagi-lagi tak membuahkan hasil. Atas saran salah seorang warga, mereka mendatangi rumah Mbah Sarni, sesepuh desa yang dikenal sebagai orang yang bisa mengetahui sesuatu yang gaib. Setelah sampai di rumah Mbah Sarni, barulah mereka menemukan jawaban. Dikatakannya anak Pak Wid disembunyikan oleh gombel yang tinggal di rimbunan pohon bambu di sebuah kebun kosong. Mbah Sarni menyarankan kepada semua orang untuk mengambil panci, wajan, dan berbagai peralatan dapur untuk dijadikan sebagai alat musik, serta beramai-ramai membacakan sholawat badar. Sebelum itu, semua yang ikut mencari diharuskan bersuci dahulu. Wanita yang tengah haid dilarang turut serta. Setelah semua orang siap, Mbah Sarni mulai memimpin jalan menuju kebun kosong. Riuh suara peralatan dapur beradu dengan lantunan sholawat, meramaikan kampung yang lenggang malam itu. 1 jam berlalu, tiba-tiba anak Pak Wid yang hilang terlihat sedang menelungkup di dekat parit, tak jauh dari kebun kosong. Sepedanya pun berada tak jauh dari anak tersebut. Pak Wid segera menggendong anaknya dan membawa pulang. Warga berbondong-bondong mendatangi rumah Pak Wid untuk menanyakan kabar sang anak. Setelah sepenuhnya sadar, ditanyailah anak tersebut oleh bapaknya. Bocah 6 tahun itu mengaku diajak mampir sebentar ke rumah seorang wanita. Di rumah itu dia diberi macam-macam makanan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Namun belum sempat dia makan apapun, sudah ditarik keluar oleh seseorang lelaki yang tak dikenal.